Halo saudara-saudari, para pecinta Mutiara Sabda IC yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan semoga saudara-saudari sekalian berada dalam keadaan sehat dan selalu berpengharapan. Salam jumpa dan salam kenal, saya Pater Thomas Makarjo Steven, CMF. Sangat berbahagia karena dapat berbagi refleksi bersama saudara-saudari sekalian di hari Minggu biasa yang ke-26 ini. Izinkan saya untuk membagi refleksi saya ini dari bacaan Injil pada hari ini. Teks Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43, dilanjutkan ayat 47 sampai 48. Teks Injil Markus hari ini menyajikan kepada kita sebagian dari instruksi panjang yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kali ini Injil memaparkan 3 syarat penting bagi siapa saja yang mau mengikuti Yesus. Yang pertama, bahwa para pengikut Yesus perlu memahami bahwa sebagai pengikut Kristus kita harus memiliki mentalitas yang terbuka. Yang kedua, kita dituntut untuk membuka diri dalam pelayanan kita, terutama kepada anak-anak kecil, kaum miskin, kaum lemah, dan menderita. Dan yang ketiga, kita diperintahkan untuk berkomitmen secara radikal dalam menghidupi Injil dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita mendalami poin demi poin secara singkat dalam permenungan kita pada hari ini. Poin yang pertama, memiliki mentalitas yang lebih terbuka. Dari bacaan Injil pada hari ini dikisahkan bahwa seseorang dari komunitas atau grup atau kelompok para rasul mencegah seseorang yang bukan dari kelompok itu yang melakukan mujizat mengusir setan. Yohanes sang murid ketika melihatnya ia melarangnya, lalu mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kami telah melarang dia karena dia bukan salah satu dari kami. Atas nama kelompok, atas nama komunitas, atas nama grup kelompok para rasul, Yohanes telah mencegah orang lain yang mau melakukan perbuatan baik, mau melakukan mujizat. Karena dia adalah seorang murid, seorang rasul. Mungkin dia berpikir bahwa dia yang sangat dekat dengan Yesus, maka dia yang lebih pantas untuk melakukan hal itu, mujizat itu, bersama dengan para rasul lainnya. Tapi Yesus menolak. Yesus melarang bahwa siapa saja yang tidak menolak kita, dia ada di pihak kita. Ini adalah mentalitas tertutup dari para rasul, mentalitas kuno dari orang-orang yang terpilih, orang-orang yang berada dalam kelompok yang merasa bahwa mungkin mereka lebih tahu, bahwa mereka yang lebih pantas, mereka yang lebih layak, karena mungkin lebih dekat dengan Yesus, karena mereka telah dipilih oleh Yesus, karena mereka berada dalam kelompok para rasul, berdoa, makan bersama, mendengar pewartaan Yesus, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yohanes mewakili para murid melihat bahwa mereka lah yang sungguh berhak, yang bisa, yang boleh untuk meneruskan misi itu. Tetapi karya Roh Kudus itu sangat besar, sangat luas, sangat-sangat tak terjangkau oleh pikiran kita manusia. Maka Yesus ketika melarang sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa pahamilah pertama-tama apa yang menjadi misi saya, apa yang dikehendaki oleh Bapa saya di surga, apa yang menjadi karya-karya Roh Kudus.
dalam hidup menggereja, dalam hidup beriman seorang Kristen. Jadi kita diajak pada poin pertama ini untuk pertama-tama bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk bisa lebih mengerti dan memahami apa sebenarnya misi atau apa sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus bagi kita dalam hidup kita masing-masing. Sangat jelas bahwa Yesus mengajak kita untuk bisa lebih terbuka terhadap orang-orang yang berada di luar kelompok kita, berada di luar paroki kita, berada di luar gereja kita, dengan siapa saja. Karena di sana juga Tuhan berkarya, di sana juga Roh Kudus berkarya. Jadi janganlah kita menghalang-halang, membatas-batasi karya Tuhan itu, karya Roh Kudus itu di dunia ini. Itulah yang menjadi poin pertama dari bacaan Injil pada hari ini. Poin yang kedua, kita diundang juga agar kita menghidupi iman kita tidak hanya dalam kata-kata, tidak hanya dalam doa, dalam meditasi dan permenungan sabda, tetapi itu perlu dinyatakan juga terutama dalam pelayanan kita terhadap anak-anak kecil. Seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil ini, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Anak-anak kecil dalam zaman Yesus adalah orang-orang yang tidak terhitung. Mereka adalah kaum yang direndahkan, kaum yang tidak dihitung dalam masyarakat karena usianya masih kecil, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yesus mengajak kita agar kita tidak menyesatkan anak-anak kecil itu, tidak menyesatkan orang-orang yang sudah susah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah menderita dalam hidupnya, orang-orang yang mungkin menjadi kaum imigran yang keluar dari negaranya, yang tidak punya siapa-siapa untuk bisa berdialog, untuk bisa meminta bantuan, dan lain sebagainya. Kita sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus, diminta dan diajak pertama-tama dan terutama untuk memperhatikan mereka-mereka itu dalam hidup kita, untuk mewartakan sabda Tuhan secara nyata dalam perbuatan-perbuatan kita, terutama bagi mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang sederhana, mereka yang tidak punya rumah, mereka yang sakit, mereka yang ada di penjara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk berkomitmen secara radikal demi menghidupi Injil dalam hidup kita sehari-hari. Secara radikal, kita sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk menghidupi Injil benar-benar betul-betul secara radikal. Dan itu digambarkan dengan jika tangan kita menyesatkan kita, maka harus dipenggal. Kaki kita harus dipenggal. Mata kita harus dicungkir. Jika semuanya itu tidak menjadi sarana untuk membantu dalam pewartaan kabar gembira Tuhan kita Yesus Kristus ke seluruh dunia, sebaliknya menyesatkan kita. Tapi kita tidak bisa menginterpretasi secara harafiah kalimat-kalimat dalam Injil ini. Itu merupakan simbol, merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh penginjil untuk mengatakan kepada kita bahwa untuk mengikuti Tuhan Yesus secara radikal, kita perlu benar-benar betul-betul berkonsentrasi, menyerahkan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, seluruh apa yang kita miliki demi menghidupi dan mewartakan Injil itu. Dan kita harus berusaha agar segala sesuatu yang menyesatkan, yang menggagalkan, yang membatalkan, yang menghalang tugas pewartaan Injil itu dalam hidup kita masing-masing harus disingkirkan. Misalnya ada perasaan-perasaan egois, pikiran-pikiran mungkin yang kurang terbuka terhadap sesama, sikap iri hati, benci, dendam,
dan lain sebagainya. Semuanya itu perlu dipotong, perlu dicungkil, perlu dijauhkan agar hidup kita benar-benar menjiwai apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui bacaan Injil pada hari ini, melalui permenungan singkat ini, 3 poin ini, kita bisa semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kita bisa semakin diteguhkan agar dalam pengharapan kita bisa mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus dengan mental pikiran yang lebih terbuka untuk melayani sesama, terutama mereka yang kecil, yang miskin, yang sederhana, yang menderita, dan juga untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus secara radikal, sungguh-sungguh, dan setia. Semoga Tuhan membantu kita.